Bab 43, manfaat lembut. Jadi bab ini bisa dijelaskan dalam dua versi, yaitu versi yang lebih dangkal, tetapi yang maksudnya bukan dangkal, yang lebih umum, dan satu lagi adalah versi yang Dharma Hati atau Singli Sinfa. Jadi kita bacakan dulu PPT-nya. Nama atau ketenaran dan badan, mana yang penting? Badan dan harta, mana yang lebih besar? Menang dan kalah, mana yang lebih membekas? Para bijaksana sekalian, benda apa yang paling lembut di dunia? Mungkin jawabannya ada yang jawabnya macam-macam. Tapi sebenarnya benda yang paling lembut di dunia itu adalah air. Karena apa? Karena air itu tidak terkalahkan. Air itu tidak terbendung. Oleh sebab itu sebelumnya kita juga sudah membahas tentang sifat air yang luas, tidak terkalahkan, tidak terbendung, dan memberi manfaat yang tidak terbatas. Karena itu Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa benda yang paling lembut di dunia bisa mengalahkan yang paling keras di dunia. Benda yang paling lembut adalah air, dan kemudian air ini walaupun mengalir, dibentur oleh gunung atau apapun, dia akan tahu untuk mencari jalannya sendiri sampai ke lautan. Air itu bisa menyerap ke tanah, air itu bisa mengalir ke bawah ke tempat yang tidak disukai. Air itu bisa mengendapkan segala kotoran. Sehingga sebenarnya air itu adalah benda yang paling lembut. Oleh Lao Tzu dikatakan dekat dengan Tao. Boleh dikatakan bahwa di dunia ini hanyalah Tao atau roh suci kita yang bisa bersifat seperti air. Tidak ada yang lainnya. Karenanya itu benda yang paling lembut di dunia ini adalah air, dan kemudian sifat yang paling lembut di dunia ini harus bersumber dari Polo Miao Tzuhui atau kearifan sejati kita. Tidak berbentuk dan tidak terbendung, memahami Wei tiada aksi. Dari itu bisa memahami keuntungan dari tiada aksi. Tiada berbentuk. Air itu tiada berbentuk, Tao juga tiada berbentuk. Air itu kalau kita taruh di gelas, dia akan berbentuk gelas. Kita taruh di piring, dia akan berbentuk piring. Kita taruh di mana saja, dia akan mengikuti bentuk yang ada dan tidak terbendung. Begitu juga dengan Tao. Tao dan roh suci itu ada di mana-mana karena mengisi seluruh penjuru semesta raya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa seluruh kehidupan itu berasal dari Yin Yang. Yin Yang berasal dari roh suci. Roh suci berasal dari Tao. Karenanya itu tidak ada satu bentuk pun di semesta raya ini yang tidak terhubung dengan roh suci atau tidak terhubung dengan Tao. Semuanya terhubung. Karena tidak berbentuk merupakan bentuk yang paling besar dan tidak terbendung. Memahami Wei tiada aksi, dari itu bisa memahami keuntungan dari Wei. Apabila manusia di dunia ini tidak memahami Wei atau tiada aksi, maka dia akan menimbulkan Yo-Wei. Yo-Wei di dunia ini adalah apa? Yo-Wei itu adalah suka dan tidak suka. Yo-Wei itu menimbulkan benci atau senang. Yo-Wei itu adalah mengutamakan keakuan, adalah diri saya sendiri. Segala sesuatu yang tidak menguntungkan diri saya, maka tidak saya terima, tidak saya akui, tidak bisa saya lakukan, walaupun itu sesuai kebenaran.
Misalnya saja kita sering mengatakan, oh kalau kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, maka itu sesuai dengan karma kita. Tapi pada kenyataannya, berapa orang yang bisa ikhlas? Berapa orang yang bisa merelakan? Karena sifat Yowei ini, maka kita tidak bisa melepas, tidak bisa merelakan. Sekali dua kali mungkin bisa, kalau berkali-kali akan timbul juga keegoan kita bahwa kita akan melawan. Kita akan menunjukkan Yowei juga. Maka Buddha mengatakan itu tidak ada keuntungannya. Tetapi apabila kita Wei, kita ikhlas, kita mengetahui bahwa apapun yang ada di dunia ini kalau tidak karmanya tidak terjadi. Kalau karmanya kita harus lunasi. Kita juga nggak bisa lari. Karena berpikir demikian maka kita bisa kembali kepada keikhlasan. Kembali kepada keikhlasan kita tidak xing tong nian, tidak timbul hati marah, tidak timbul hati benci, tidak timbul hati iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena tidak ada keterikatan kepada hati ego kita, maka bisa memunculkan watak sejati kita, hati nurani kita yang senantiasa damai dan tentram, fokus dan tidak berubah. Maka keuntungan yang didapat itu tidak akan terbatas. Keuntungan dari memahami bersikap Wei ini adalah keuntungan besar karena diri kita akan sesuai dengan Tao. Kemudian mendidik tanpa kata-kata, keuntungan dari Wei langka di dunia. Seperti ini langka di dunia tiada tandingannya. Maksudnya mendidik tanpa kata-kata yaitu ite furen. Kita membuat orang lain kita menjadi teladan dalam perilakunya. Umumnya orang akan marah karena apa? Karena misalnya kalau di dalam keseharian kita berceramah, kita di wihara kita ramah, di wihara kita di luaran kepada teman-teman kita bersikap sangat terhormat, sangat ramah. Tetapi kembali kepada keseharian kita terhadap keluarga, terhadap saudara kita, terhadap anak-anak kita bersikap arogan, kita bersikap tidak ramah. Maka dalam hati mereka akan berpikir bahwa kita bukanlah orang Shu-Tao. Karena apa yang kita lakukan tidak bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Mengapa bisa demikian? Karena kalau di wihara kita bisa Wei, tapi kembali kepada keseharian kita menjadi Yo. Kita Yowei, kita merasa oh ini rumah saya yang berkuasa, ini keluarga saya, ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini kebanggaan saya, ini uang saya, ini harta saya. Keakuan kita akan timbul menjadi Yowei. Ketika ada Yowei, maka kita akan menuntut segala sesuatu itu harus bermanfaat. Anak-anak dijadikan sebagai properti kita. Suami adalah pencari nafkah yang harus bisa memahami perasaan. Istri adalah pekerja atau yang bertugas di dalam rumah tangga yang harus membereskan semuanya. Anak-anak harus menuruti orang tua baru bisa disebut bakti. Bila memaksakan kehendak yang demikian, maka sesungguhnya hanya akan menimbulkan yin kuat, kekacauan yang luar biasa, penderitaan yang nggak ada habis-habisnya. Jadi hanya akan membuat satu keluarga itu tidak akan rukun. Ketika tidak rukun, maka tidak akan mendapatkan kelancaran. Jadi mendidik tanpa kata-kata itu baru bisa membuat orang lain salut. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kita bisa lakukan. Apa yang tidak dihargai, kita bisa menghargai. Kita lebih menghargai kelebihan orang lain daripada kekurangan. Kita bisa melihat bahwa pertemuan di dalam keluarga semuanya itu adalah sebab karma. Dan kita mengupayakan agar karma yang baik semakin baik dan karma yang tidak baik bisa menjadi baik. Jadi dengan demikian kita membawa
way yang kita lakukan di wihara kepada kehidupan kita sendiri, kehidupan sehari-hari kita. Apabila bisa demikian dalam kehidupan keseharian kita, melihat siapapun, melihat anak, istri, suami, dengan kelebihan dan kekurangan mereka sekalipun kita akan selalu tersenyum, seperti kita melihat Buddha. Mengapa di wihara kita melihat orang yang kita suka atau kita tidak suka, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa maklum? Itu karena kita away. Kembali ke keseharian kita juga harus mempraktekkan away ini. Supaya apa? Supaya bisa memahami keuntungan dari menjalankan pembinaan diri dan benar-benar bisa menimbulkan polo miao tsuhui kita. Maka dikatakan bahwa seperti ini langka di dunia, tiada tandingannya. Jadi yang paling langka itu adalah polo miao tsuhui kita. Yang paling langka di dunia ini dan tidak ada tandingannya adalah tao atau hati sejati kita. Kemudian apa perhiasannya orang bijak? Perhiasannya orang bijak adalah atau keluhuran, yaitu mendidik tanpa kata-kata, tetapi mendidik dengan energi yang baik, dengan pembinaan yang baik, dengan kearifan yang baik, dan dengan suri teladan yang baik. Maka dikatakan di dunia ini langka, tidak ada tandingannya. Kalau pada umumnya di masyarakat selalu terjadi pertentangan, selalu terjadi hal-hal yang tidak saling kontra, saling menyebabkan penderitaan. Karenanya itu Buddha menyampaikan bahwa penyakit orang yang pintar itu adalah suka berdebat. Penyakit orang yang berbakat bicara itu akan mendatangkan cemooh. Penyakit orang yang diam dan tenang itu adalah sulit mengambil keputusan. Jadi semua manusia itu punya kekurangan, punya penyakitnya, punya kelebihan juga punya kekurangan. Selama seseorang itu masih merupakan manusia yang belum sempurna di dunia, masih mengandalkan sifat raganya, maka itu pasti masih dikuasai oleh yin yang, negatif dan positif. Tergantung apa yang kita ingin sampaikan. Kita ingin mengajari anak kita baik, lalu kita memarahi dia, kita mengomel 1 jam. Sebenarnya itu sudah tidak baik. Ketika omelan kita sesuai dengan kebenaran masih tidak apa-apa. Itu pun tidak baik. Tetapi ketika omelan kita tidak sesuai dengan kebenaran, lalu energi kemarahan kita, energi buruk kita, negatif kita sudah melukai energi murni dari anak ini pasti akan galau. Terjadi sehari tidak apa-apa, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama anak ini akan ngeblank, akan fangkong. Kalau sudah fangkong, maka dia tidak akan lagi mau mendengarkan apapun yang kita katakan. Seberapa hebatnya kita mendidik pun hanya akan dicuekin kalau bahasa anak sekarang. Karenanya itu penting untuk mendidik tanpa kata-kata, tetapi mendidik dengan teladan. Inilah keuntungan dari Wu-Wei yang bisa dilakukan oleh seorang pembina. Bodhisattva Sitigarbha beliau atau Ticang Wangpusa, beliau mempunyai ikrar yang luar biasa sekali. Beliau menyampaikan bahwa bila belum meredakan kemarahan arwah di alam neraka dan melintaskan mereka mencapai Buddha, maka beliau bertekad untuk tidak akan menyerah. Bila belum membuat 7 tingkat leluhur dan 9 tingkat keturunan pembina pancaran putih mencapai Buddha, maka bertekad tidak akan menyerah. Bila belum membantu dewa kembali pada posisi Buddha, maka bertekad tidak akan menyerah. Bila belum bisa membuat orang yang berjodoh baik untuk menyadari kapasitas sejatinya dan mencapai Buddha,
beliau pun bertekad tidak akan menyerah. Sehingga disinilah dikatakan hati bodhisatwa adalah hati yang uwei, hati yang tidak pamrih. Karena apa? Karena hati bodhisatwa menyadari seluruh umat manusia memiliki roh suci, seluruh makhluk memiliki roh suci, dan memiliki roh suci yang sama dengan para suci dan para Buddha. Karenanya itu menolong dan melintaskan seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang menderita adalah merupakan kewajiban bagi bodhisatwa. Demikian tekad yang luhur seperti ini tentunya langka. Di dunia ini manusia karena menggunakan hati egonya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Apabila mempunyai sifat yang uwei, maka walaupun seberapa susahnya, walaupun berkorban tenaga dan nyawa, waktu dan kehidupan, dia tidak akan menyesal selama itu bermanfaat dan sesuai dengan Tao. Kira-kira bab ini adalah demikian. Kira-kira demikian. Saya belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon mohon bantuan, mohon para pandita berwelas asih memaafkan dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memaklumi dan memberikan petunjuk.